Kita sekarang di Museum Satria Mandala. Selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Mila. Sekarang temanya jalan-jalan ke museum lagi nih. Ini kita ke Satria Mandala, bayarnya 5.000 di pintu depan. Jadi kita mau masuk museumnya atau cuman mau nongkrong-nongkrong doang di sini tetap bayar. Di sini soalnya ada kafe juga. Tuh ada taman piknik. Terus ada yang di belakang ada lagi. Terus nanti yang di belakang ada lagi katanya ada kafe Juang. Jujur saya udah lupa sih ini isinya apa nih museum karena waktu terakhir ke sini tuh pas zaman SD. Tapi beberapa kali sih sering ke sana tuh. Dulu tuh ada Sabu Hachi di situ tapi sekarang Sabu Hachinya udah pindah. Jadi sekarang kita masuk ke museumnya ya. Sini tuh ada kapal perang nih, Macan Tutul. Terus ada pesawat-pesawat juga. Di belakang nanti lebih banyak lagi pesawat-pesawat tempurnya, tapi kita masuk dulu ya sekarang. Saya berharap di dalam itu ada tentang sejarah TNI. Jadi kayak awalnya berdirinya kapal. Ada di sejarah TNI. Sepi banget museumnya, nggak ada yang jagain. Yang datang juga kayaknya nggak ada, cuman gue doang. Sepi. Kita lihat ada apa nih, proklamasi. Oh, ini tulisan aslinya nih. Dioramanya dimulai dengan pembacaan proklamasi. Oh, ini nih, ternyata BKR itu setelah proklamasi baru jadi TKR pada tanggal 5 Oktober. Kemudian TKR, Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian ganti jadi TNI. Di awal-awal berperang melawan sekutu tuh. Terus Madiun 1948 ini yang menjadi awalnya permusuhan antara TNI dan PKI sampai akhirnya tahun 1965. Buat teman-teman yang belum lihat video saya yang tentang museum-museum G30 SPKI, saya ke Lubang Buaya juga, bisa lihat di video sebelum ini. Nanti akan saya kasih linknya di sini. Jadi cerita diorama ini itu awalnya Soekarno tidak membentuk tentara, tapi cuma membentuk badan keamanan. Walaupun di demo sama pemuda-pemuda katanya kenapa kita nggak bikin tentara aja tapi tetap BKRI. Jadi pada waktu itu kan kayak nggak langsung bersatu gitu kan setelah proklamasi. Kayak mulai ada perlawanan gitu dari tentara-tentara sekutu, mulai ada perlawanan dari beberapa pihak-pihak yang tidak puas gitu, yang membentuk serikat-serikat sendiri. Nah, jadi akhirnya dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat di tanggal 5 Oktober. Jadi waktu Agustus itu cuma Badan Keamanan Rakyat, baru tanggal 5 Oktober itu tentara yang diperingatin sekarang itu. Ancaman-ancaman itu tuh datangnya tuh dari Belanda yang waktu itu setelah Jepang pergi tuh mereka ingin merebut kembali kan. Nah, terus Belanda yang saat itu memang bangkrut gara-gara kalah perang, memang bangkrut gara-gara perang dunia kan. Terus ngajak Inggris buat ayo kita rebut bareng-bareng lagi jajahan kita di daerah yang kemarin baru proklamasi itu gitu kan. Nah, terus ini terjadilah peristiwa 10 November. Ini Letnan Jenderal Urip Sumoharjo ini tuh yang heran kenapa nggak segera dibentuk tentara malah badan keamanan tuh. Ini adalah peta perang gerilya agresi militer 2 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Tujuannya adalah untuk memecah kekuatan Belanda yang pada saat itu menguasai Jogja. Jadi itu diserang di sebanyak-banyaknya titik yang sesuai dengan jalur ini ya.
Kita tuh mikirnya tuh jangan kayak sekarang kondisinya enak. Ini tuh susah jalan waktu zaman dulu karena masih ngelewatin hutan-hutan belantara. Gak ada Indomaret, kalau aus tuh susah. Gak bisa kayak mampir doang, terus gak ada warung-warung pinggir jalan. Kalau lapar tinggal makan gitu, gak ada ya. Terus jalannya juga gak semua lewat jalan biasa, jadi lewat hutan, keluar masuk, naik turun gunung. Ini dari Jogja tadi sampai ke Kediri ya, terus balik lagi ke Jogja. Ini dari tahun 1948 sampai 1949. Selama gerilya itu Jenderal Sudirman jatuh sakit dan fisiknya tuh makin melemah sampai terpaksa ditandu. Jadi sampai ditandu, ini tandu aslinya. Ini foto aslinya, walaupun gak fit tapi Jenderal Sudirman tetap menyelesaikan tugasnya. Jenderal Sudirman meninggalnya usia 38 tahun karena penyakit tuberkulosis. Jadi Jenderal Sudirman itu meninggalnya tahun 1950 ya. Jadi setelah agresi militer itu selesai. Tadi tuh banyak bocil-bocil gitu loh. Kayaknya tuh bocil-bocil matiin lampu deh. Soalnya jadi gelap. Tadi tuh nggak gelap, tadi tuh terang. Terus tiba-tiba lampunya mati. Nah ini Jenderal Nasution. Lihat video saya yang sebelumnya. Kita ke rumahnya Pak Jenderal Nasution ya. Nah ini Pak Jenderal Nasution. Ini Jenderal Soeharto. Sebenarnya tuh Jenderal Nasution itu tuh dulu, kalau menurut baca-baca dari sejarah, beliau itu sangat berpengaruh. Malahan saya secara pribadi tuh menganggap harusnya tuh yang jadi presiden adalah Jenderal Nasution gitu. Jadi kenapa jadi Jenderal Soeharto, saya juga masih belum paham ya. Kalau menurut saya tuh kenapa bukan Jenderal Nasution, karena waktu itu beliau tuh sudah sangat berpengaruh. Dan sepertinya juga sebenarnya Bung Karno itu sebenarnya merasa terancamnya tuh dengan beliau gitu, dengan Jenderal Nasution. Merasa terancam waktu itu, kayak merasa terancam di kudeta itu Pak Jenderal Nasution, kalau misalkan menurut saya baca-baca gitu ya, baca-baca di sejarahnya. Tapi entah kenapa akhirnya jadi presiden selanjutnya itu malah Jenderal Soeharto. Nah itu tuh yang saya masih belum menemukan the missing link-nya. Apa hanya karena super semar, atau memang kayak Pak Jenderal Nasutionnya itu kayak ya udahlah kamu aja yang jadi presidennya gitu, saya backup dari belakang. Oh jadi waktu itu ketua MPRS-nya Pak Nasution, waktu presidennya Pak Soeharto. Nah ini nggak tahu nih kenapa ruangan ini gelap ya, lampunya mati guys, ini lampunya mati. Kita lihat ini ruangannya siapa nih. Ini foto-fotonya siapa nih? Itu Pak Soeharto sama Bung Karno sama Pak Karno. Ini siapa nih? Ini tuh malah ruangannya Pak Soeharto lagi tuh. Ini malah ruangannya Pak Soeharto, tapi sayang gelap gini, jadi kayak susah ngelihatnya. Guys, kalian kesini aja guys supaya bisa ngeliat langsung, ini karena gelap. Nih Pak Harto sama Ibu Tin waktu masih muda. Jadi ini urutan pangkat-pangkat guys. Saya sih sebenarnya kurang paham ya. Jadi kayak gini nih, kalau mayor, letnan kolonel bintangnya, terus jenderal nih bintangnya, kalau bintang 1 brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal. Oh terakhir tuh baru jenderal. Kalau jenderal aja tuh bintangnya 4. Oke, baru paham deh. Nah yang di bawahnya tuh ada gini, pembantu letnan, calon perwira letnan, kapten, mayor. Tapi kalau di TNI AL sama TNI AU itu yang paling tinggi bukan jenderal, ini namanya Laksamana Laut, namanya Jenderal KKU
sama sih letnan jenderal gitu, jenderal. Tapi ini ada Laksamana Laut. Kalau ini Laksamana Udara, Laksamana Muda, Komodor bintang 1, Laksamana Muda, Laksamana Madya, Laksamana Udara. Ini di ruang diorama 2. Diorama 2 ini itu perjuangan setelah proklamasi. Jadi ada diorama pertempuran 5 hari di Semarang, terus ada Ambarawa, baru ini ada Bandung Lautan Api. Jadi Bandung Lautan Api ini itu tuh merebut Bandung dari Inggris, tentara Nika. Karena tentara Nika tuh udah menguasai Bandung lagi kayak bulan Desember, mungkin Desember gitu. Terus diserang, direbut kembali itu bulan Maret. Maret kalau nggak salah. Ntar kita lihat. Iya tuh bulan Maret. Nah ini dari berita zaman dulu nih. Kan tentara Nika tuh Desember 1945. Sekarang kita turun ke ruang senjata. Ini di ruang senjata ya, isinya senjata-senjata aja ya. Saya soalnya kalau senjata tuh kayak kurang tertarik dan kurang pengen paham juga. Jadi ya kalau misalkan yang emang suka sama senjata militer alat tempur, ini ada yang kayak jadul-jadul, bisa ngeliat langsung aja deh, soalnya saya nggak paham. Benar, ternyata belum selesai, ternyata masih ada lagi, cuman kita nyebrang. Ini nih, ternyata masih ada lagi, tuh, diorama 34. Tadi kan 12, nah ini 34. Sepertinya kita harus ke atas di ruang diorama 3. Peristiwa penting katanya, kita naik. Ini masih diorama-diorama tentang perang juga. Tapi mungkin lebih kayak di luar Jawa kayaknya. Kebanyakan tuh ini di luar Jawa. Kayak Sumatera dan Sulawesi. Sepertinya sih. Nih kita punya pabrik senjata. Kayaknya di Jogja deh, di Jogja. Ntar ya. Iya benar, di Jogja. Namanya Demak Ijo. Dulu kita udah punya pabrik senjata di Jogja. Sekarang malah nggak punya pabrik apa-apa. Yang di gedung ini tuh nggak ada AC-nya, jadi kayak agak pengap gitu, terus dark. Tadi juga di sana dark, tapi ada AC-nya, jadi dingin. Kalau ini tuh kayak nggak ada AC, jadi panas gerah gitu. Terus ininya juga kayaknya kurang terawat, dioramanya itu lampunya mati, terus nggak jelas gitu keterangannya. Tapi ini tuh tentang pemberontakan PKI di Madiun, by the way. Ada juga di sini. Kemarin tuh saya kalau nggak salah tuh ngeliat di YouTube ada kayak monumennya tubuhnya gitu udah di Madiun tentang pemberontakan PKI di Madiun. Terus kayak ada gerbongnya yang untuk membawa berapa ratus mayat gitu buat diceburin ke sumur, dan gerbong keretanya itu adalah kereta pabrik gula. Jadi bagaimana kalau kapan-kapan kita ke Madiun buat ngeliat langsung yuk. Nah sekarang setelah kita melihat diorama-diorama ini, perjalanannya menurun seperti ini. Kita lihat ada apa lagi di bawah. Oh ini diorama lagi guys, ini diorama lagi. Kalau yang ini timelinenya tuh 1950 ke atas, jadi tuh kayaknya udah bukan melawan kolonial lagi, tapi kayak pemberontakan dari dalam gitu loh. Setelah tahun 1950 pun kan masih banyak pemberontakan gitu, kayak apa namanya, di Sulawesi ada, terus di
Jawa Barat gitu. Ini kayaknya itu pemberontakan, jadi kayak melawan pemberontakan gitu kayaknya. Ini udah tahun 1958, ini pembebasan. Oh, ini Permesta, Iya benar, berarti yang di bawah ini tuh setelah tahun 50 berarti melawan pemberontakan. Ada juga tentang Papua, pembebasan Irian Barat. Oh, jadi kafenya itu pas kita keluar exit dari yang diorama 34 itu tuh langsung pintu masuk kafenya. Ini tempatnya seru sih. Kita duduk di sini aja deh. Di sini kayaknya lucu nih duduknya. Di sini menunya kayak nasi goreng, mie godok gitu, tapi namanya kayak nama-nama apa ya? Macam-macam, soalnya kayak ada nasi ayam ikada gitu, terus nasi ayam ikada, terus apa ya? Nama-nama perang gitu deh. Kayak mie godok 1 Maret kayak gitu misalnya aku katakan namanya apa aja. Karena lagi males makan nasi, jadi tadi mesen gorengan aja, mesen tempe mendoan, tapi namanya di sini tempe pleton. Cuman sayangnya minumannya itu namanya nggak nama-nama kayak nama-nama revolusioner atau apa gitu, namanya biasa minumannya. Ini minumannya namanya Cool Summer. Ayo kita coba. Asem. Kayaknya belum keaduk deh gulanya. Kayak asem. Lumayan. Rasanya kayak tulisannya sih tadi tuh ada pomegranate, tapi kayak nggak ada rasa-rasa pomegranate, nggak ada rasa-rasa delimanya, lebih ke rasa lime, jeruk nipis sih. Jeruk nipis saya nggak tahu ini warnanya kenapa ungu ya. Akhirnya datang juga mendoan kita. Lama loh ini goreng mendoan ini. Tapi nggak apa-apa, soalnya kan ya. Masih panas. Biar nggak ini, biar nggak awan. Nah, ini pesawat-pesawat tempur zaman dulu. Ini dibuat di Hussein Sastra Negara. Tahun 1958 kita udah bisa bikin pesawat kayak gini. Ini juga dibuat di Indonesia nih. Desainnya juga Indonesia tahun 1948. Desain asli Indonesia. Mesinnya sama panel-panelnya udah nggak ada, tinggal bodinya doang. Tapi keren loh. Harusnya ya logikanya kalau misalkan di tahun 40-an aja pas baru merdeka aja kita udah bisa desain sama bikin pesawat kayak gitu, harusnya tuh sekarang itu kita udah bisa bikin pesawat kayak Boeing gak sih? Kenapa nggak bisa? Ini tahun 66 juga nih yang bikin Nurtanio. Indonesia juga nih. Ini udah keren loh ini.
namanya gelatik. Oke, nah ini pesawat-pesawat ini mengakhiri kunjungan kita ke Satria Mandala. Udah selesai di Satria Mandala. Mungkin nanti kalau kebangun, kalau nggak telat bangun, tanggal 5 Oktober mau lihat acara HUT TNI di Monas. Kalau kebangun ya. See you on the next vlog. Jadi guys, kesimpulannya tuh Museum Satria Mandala ini tuh lebih ke TNI AD sejarahnya, tapi maksudnya pahlawan-pahlawannya tuh juga pahlawan-pahlawan TNI AD. Tapi yang TNI AU, TNI AL itu di sini tuh kayak nggak ke cover gitu loh. Siapa nama-nama besar dari TNI AU, TNI AL gitu. Di sini tuh kebanyakan yang angkatan darat. Mungkin karena pas zaman itu tuh kayak angkatan darat itu terpisah dari angkatan udara, karena angkatan udara itu kayak anak kesayangannya Bung Karno, sementara angkatan darat somehow di tengah jalan itu pas setelah tahun 50 itu tuh jadi menurut Bung Karno jadi lebih kayak merupakan ancaman. Kayaknya begitu. Jadi makanya yang angkatan udara itu kayak sejarahnya tuh kayak terpisah gitu loh. Dimana ya bisa cari sejarah angkatan udara dan angkatan laut waktu tahun itu ya? Ada yang bisa tahu? Komen di bawah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog kali ini ya ke museum. See you on the next vlog.